Operator kompetisi Liga 2 2022-2023 atau PT Liga Indonesia Baru atau LIB secara resmi telah mengeluarkan draft jadwal kick-off, rencananya dimulai pada 28 Agustus mendatang. Untuk wilayah timur, laga pembuka akan menyajikan pertandingan Babel United Persipal menjamu tamunya Persiba Balikpapan yang digelar di Stadion Gawalise Palu. Kemudian esok harinya giliran Persipura Jayapura akan menjamu Kalteng Putra FC di Stadion Lukas NMB pada 28 Agustus. Sementara Persewar Waropen akan bertandang ke markas PS Delta Sidoarjo, begitu juga dengan PS BS Biak yang juga menuju Sidoarjo untuk menantang Putra Delta Sidoarjo. Juru taktik Persipura Jayapura Ricky Nelson mengaku timnya siap untuk mengawali kompetisi dengan kemenangan perdana kontra Kalteng Putra. Pelatih kelahiran Kupang, Nusa Tenggara Timur itu mulai menebar ancaman. Dirinya menegaskan jika mereka tidak akan membiarkan tim tamu untuk membawa poin dari markas baru mereka. Tidak ada pilihan lain, yang namanya home harus sapu bersih, ungkap Ricky kepada Cendrawasih Pos ketika ditemui di lapangan pemanasan Stadion Lukas NMB Sentani, Kabupaten Jayapura pada Sabtu tanggal 20 bulan 8 2022. Tapi mantan pelatih sepak bola PON NTT itu mengingatkan pemainnya untuk tidak lengah. Menurutnya Kalteng Putra FC musim ini memiliki deretan pemain yang berkualitas. Kalteng Putra sudah melakukan persiapan di Jakarta, beberapa pemain mereka bagus-bagus juga dan nanti kami akan menyiapkan program dengan menyesuaikan jadwal, ujarnya. Laga perdana ini akan menjadi sebuah spirit baru bagi para pasukan Mutiara Hitam, mengingat untuk pertama mereka akan bermain di Stadion Lukas NMB, di stadion yang digadang-gadang merupakan stadion ketiga terbesar tanah air setelah JIS dan GBK. Coach Ricky Nelson berharap tuan rumah di Stadion Lukas NMB layaknya Stadion Mandala yang selalu menjadi momok bagi tim tamu. Sebab Stadion Mandala selama ini dikenal sebagai tempat yang angker bagi tim tamu dan hal ini juga diharapkan bisa terjadi di Stadion Lukas NMB. Adapun kompetisi Liga 2 2022-2023 musim ini akan lebih menarik dari musim sebelumnya. Pasalnya beberapa tim yang memiliki nama besar seperti Persipura Jayapura, Sriwijaya FC, PSMS Medan, Kalteng Putra, Persiraja Banda Aceh, Persela Lamongan, Persiba Balikpapan dan beberapa klub lain yang akan saling sikut untuk mendapatkan 3 tiket Liga 1 musim depan. Operator kompetisi sendiri telah mengatur format kompetisi dengan membagi 28 kontestan dari 3 wilayah. Dan yang paling menarik musim yakni wilayah timur, di mana di sana 3 klub asal Papua yakni Persipura, Persewar Waropen dan PSBS Biak akan saling berhadapan dalam partai bertajuk Derby Papua. Persipura sebagai tim yang dituakan tidak boleh lengah, mengingat Persewar Waropen dan PSBS Biak juga melakukan persiapan yang matang musim ini. Tak hanya Persipura, Persewar dan PSBS Biak memiliki misi untuk promosi ke Liga 1, sehingga mereka akan saling bertarung untuk merebutkan 2 tiket dari wilayah timur bersama 6 tim lainnya. Di wilayah timur selain Persipura, Persewar dan PSBS Biak juga ada Persiba Balikpapan, Putra Delta Sidoarjo, PS Delta Sidoarjo, Babel United atau Persipal, dan Sulut United. 9 tim ini akan memperebutkan 2 tiket menuju babak 16 besar.
Dan yang paling dinantikan dalam laga wilayah timur tentunya pertandingan bertajuk Derby Papua. Apalagi masyarakat Papua saat ini sangat harus tonton sepak bola tanah air setelah dalam waktu yang cukup lama mereka tidak bisa menyaksikan tim kebanggaan mereka berlaga di bumi Cendrawasih. Akibat pandemi yang memaksa kompetisi Liga 1 maupun Liga 2 menggunakan sistem home turnamen yang dimainkan di luar Papua. Derby Papua baru akan tersaji pada pekan ketiga yang mempertemukan PSBS Biak dengan Persiwar Waropen. Dalam laga ini PSBS Biak akan bertindak sebagai tuan rumah dan menjamu Persewar di Stadion Cendrawasih Biak pada 19 September. Kemudian pada pekan keempat giliran Persipura yang akan menjamu PSBS Biak di Stadion Lukas NMB pada tanggal 17 September. Kemudian pada tanggal 27 September Persewar akan menjamu Persipura di Stadion Mandala Jayapura. Pasalnya musim ini Persewar mendaftarkan Stadion Mandala sebagai markas mereka dan Persipura memiliki hijrah ke Stadion Lukas NMB. Untuk putaran kedua tepatnya pada pekan ke-13 giliran Persewar yang akan menjamu PSBS Biak di Stadion Mandala Jayapura pada 19 November. Kemudian pekan ke-14 Persipura akan bertandang ke markas PSBS Biak pada 25 November. Dan Derby Papua akan ditutup dengan pertemuan Persipura dengan Persiwar di Stadion Lukas NMB pekan ke-16 pada 9 Desember. Jika dua dari tim asal Papua yang berhasil lolos ke babak 16 besar, maka Derby Papua bisa saja masih berlanjut. Dan harapan seluruh masyarakat Papua tentunya mendoakan agar ada wakil Papua yang bisa kembali berkompetisi pada kasta sepak bola tertinggi tanah air atau kompetisi Liga 1. Oke Persipura mania dimanapun Anda berada, itulah informasi dari Persipura Jayapura. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video berikutnya.